Mengkhawatirkan kondisi Ibtu Rudiana saat ini, Polri tegas hukum mati pelaku kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Kali ini kita masih mengikuti perkembangan update terbarunya penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Ternyata mantan Kapolda Jabar bocorkan ketakutan Ibtu Rudiana saat tangani kasus Vina. Ketakutan Ibtu Rudiana saat dalam kasus pembunuhan putranya dan Vina di Cirebon terungkap. Bahkan mantan Kapolda Jabar itu sampaikan bahwa saat itu Ibtu Rudiana memutuskan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Polda Jabar. Padahal sebelumnya kata Anton Carlyan, pengusutan pembunuhan Vina Cirebon itu dilakukan oleh Polres Cirebon, bukan oleh Polda Jabar. Selain itu dijelaskan bahwa Ibtu Rudiana tak ingin netralitasnya sebagai anggota polisi kala itu justru mengganggu pengusutan pembunuhan Vina di Cirebon. Bahkan Anton Carlyan mengaku jika kasus pembunuhan Vina Cirebon kala itu tidak seviral sekarang. Bahkan ada isu liar soal masyarakat yang hendak menyerang pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena saat itu orang tua Eki takut netralitasnya kurang maksimal, maka ditarik ke Polda, dan kedua saat itu memang sudah sedikit meriak-riak kecil karena dianggap pelaku itu sadis dan kejam sehingga ada isu-isu akan diserang masyarakat. Anton Carlyan, kata dia, Polda Jabar mengambil alih dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, makanya untuk meminimalisir masalah jadi ditarik oleh Polda Jabar. Lanjutnya menceritakan dari pengalaman menangani puluhan kasus, kata dia ya, pasti para pelaku tidak ada yang mengaku. Maka dari itu mantan Kapolda Jabar ini menyarankan agar tidak terkecoh dengan kesaksian-kesaksian yang bermunculan. Ia mencontohkan seperti kasus Jessica Wongso dan Munir pada saat dulu. Kalau kesaksian itu sangat rentan sekali dari pengalaman saya beberapa puluh kasus pembunuhan, kebanyakan para pelaku sampai sidang pun tidak ada yang mau mengaku, termasuk Jessica tidak mau mengaku, Cak Gusmun juga tidak mengaku, karena kesaksian mahkota itu pasti membela dirinya, makanya harus ditengahi bukti mati. Sebelumnya diberitakan pengacara kondang dan selaku kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris belak-belakan bocorkan target polisi selanjutnya usai ayah Eki Ibtu Rudiana diperiksa Mabes Polri. Target polisi hanya satu orang yang nantinya akan membuat kasus Vina Cirebon ini cepat selesai. Namun menurutnya satu orang itu diduga tidak akan membuat kebenaran kasus Vina ini terungkap. Kasus Vina Cirebon sampai hari ini target penyidikan hanya satu, yaitu Peggy. Lanjut mengatakan bila Peggy Setiawan sudah mendapatkan vonis, maka secara otomatis polisi akan menutup kasus Vina Cirebon. Sehingga lanjut Hotman Paris, kebenaran kasus Vina Cirebon ini tidak akan terungkap jika Peggy Setiawan sudah diberikan vonis bersalah atau tidak. Kalau Peggy sudah divonis, nanti sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini selesai karena dua DPO dianggap fiktif, kata Hotman Paris. Mengenai sosok Peggy Setiawan sendiri di kasus Vina Cirebon, Hotman Paris mengungkap ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kata Hotman Paris, Peggy Setiawan bisa bebas dalam kasus Vina Cirebon jika penyidik memeriksa sesuai BAP tahun 2004. Di BAP 2004, 5 terpidana dikatakan bukan dia. Sedangkan kemungkinan kedua, Hotman Paris sebut Peggy Setiawan bisa dinyatakan bersalah jika nanti penyidik memeriksa sesuai BAP tahun 2018. Sebagai informasi dalam BAP 2018, para terpidana menyebut jika Peggy Setiawan terlibat pembunuhan Vina di Cirebon. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan Hotman Paris, apakah Peggy Setiawan yang bersalah dalam kasus Vina Cirebon ini ada orang lain? Tapi di BAP 2018 Peggy disebut terlibat, tapi Peggy yang mana? Tanya pengacara kondang Hotman Paris. Bahkan sekelas pengacara ternama juga sudah terlihat bingung ya dengan kasus Vina ini. Ada apa di dalam keterlibatan mungkin yang dicurigai netizen-netizen tertentu berkaitan sama salah satu anak pejabat
atau apakah ini Peggy yang asli, benar-benar tidak ada yang bisa menebak sih menurut saya. Ya sudah, tunggu saja update berita selanjutnya. Terima kasih yang sudah mensupport channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.